PTK Palarhat Kiraju. Nyamban Kiraju. Kalinya kata balik lo ba PTK Palarhat Kiraju. Cuman kalinya tanya narasumber tanya kebetulan lebih nyaman dengan bahasa Indonesia, tersesuaikan dengan beliau. Dan dengan berkat permintaan ramai dari urung rono dari video-video yang kau lihat tapi gak lom kalinya, dan narasumber tanya kalinya adalah siapa namanya? Muhammad Rizky Arika. Muhammad Rizky Adika. Arika. Jadi beliau ini adalah salah satu seorang anak yang mungkin juga merasakan apa yang saya rasakan, yang berlatar belakang dari keluarga yang broken home ya. Ya. Sama saya juga ngerasain dan berasal dari keluarga yang broken home. Ibu sama ayah pisah. Cuman untuk kali ini kita nggak bahas cerita tentang saya, gimana saya ini, apa yang saya alamin. Kita bakalan bahas ke masalahnya si Dika. Panggilannya Dika ya? Rizky boleh, Dika boleh. Rizky boleh, Dika boleh. Oke, biar lebih santai ngopi dulu. Oke. Sebelumnya kita kenalan dulu. Dika, Rizky, Arika. Radika. Oke, Rizky Radika. Rizky berarti asli dari Langsa. Asli dari Langsa. Ya. Memang lahir di Langsa. Emang lahir dari sana. Lahir di sana. Ayah? Ayah orang Takengon. Ayah orang Takengon, ibu orang Takengon juga. Oh. Ayah ibu orang Takengon. Ya. Berarti lahir di Langsa, merantau ke Langsa. Ya. Jadi Rizky ini berarti sekarang tinggal sama mama. Kenapa tinggal sama mama? Lebih enak sama mama daripada ayah. Kenapa? Karena kok sama ayah agak nggak enak aja gitu tinggalnya. Lebih nyaman sama mama. Maksudnya nggak enaknya kenapa? Karena ibu tiri atau gimana? Karena ibu tirinya tuh agak membanding-bandingin anak. Ya. Rizky berarti ibu sekarang ayah udah nikah lagi, udah punya ibu kedua. Ya. Ibu keduanya punya anak satu. Adiknya Rizky berarti. Ya. Dari satu ayah. Oh, oke. Adiknya seumur berapa sekarang? Sekarang umur sekitar 10 tahun ada. 10 tahun. Kalau boleh tahu, karena bandinginnya itu gimana? Suka pilih kasih ya gitu. Lebih penting anaknya daripada saya gitu. Berarti sekarang tapi tinggal sama mama. Ya. Tapi kok dibandingin, dulu pernah tinggal sama ayah, maksudnya gimana? Dulu waktu dari kelas 2 SD diambil dari mama. Diambil gimana? Diambil dari mama waktu kelas 2 SD. Ini setelah cerai nih. Ya, waktu cerai. Ayah ambil saya dari mama waktu kecil. Oh iya. Habis itu dibawa lari ke Langsa. Habis itu udah nikah kan waktu dulu kan nggak tahu, kan masih kecil. Ya udah ikut ayah aja gitu kemana dibawa sama ayah. Terus kenapa Rizky memutuskan untuk balik sama mama? Karena suasananya nggak pas. Oke, berarti dari kecil ini sama ayah, kayak gitu dibawa sama ayah ke sana lah. Terus berarti umur berapa? Umur 3 tahun. Ya. Sekitar umur 3 tahun lah. Ya. Itu pun ingat dari mana? Dari cerita atau emang udah ingat? Emang udah ingat. Oh, udah ingat. Terus kenapa bisa pulang lagi ke tempat mama, itu gimana ceritanya? Karena waktu itu emang ada yang bilang, adik ayah, mama kamu masih ada. Habis itu ya teringat ke mama. Habis itu cerita-cerita ke adik ayah, ya mama kamu ada di Banda Aceh gitu. Oh ya udah, nanti kapan ada waktu rencana mau ke Banda, pulang aja Pak Mama. Emang nggak pas dengan ayah. Kenapa nggak pasnya itu kenapa? Karena suka ayah tuh gimana ya, yang nggak pas aja dengan ayah tuh gitu. Nggak pas aja. Kenapa ayah kasar atau? Kasar sih enggak. Cuman kayak mana ya, emang nggak pas. Apa karena ada adik satu lagi mungkin dibandingin nggak?
Enggak. Nggak dibanding-bandingkan. Enggak dibandingkan. Kalau kan biasanya kan kalau keluarga pisah kayak gitu pasti kan ada tuh yang namanya kita punya ibu tiri, Ya. pasti ada lah ini segala macam, apalagi kita dari kecil. Ya. Rizky ngerasain nggak? Ada sih rasain. Contoh misalnya apa kayak gitu. Waktu dari kecil ada sih disayang gitu kan. Mm-mm. Waktu semenjak sudah ada apa namanya adik baru, Mm-mm. lebih sayang ke adik baru daripada saya gitu. Lebih Itu menurut Rizky. ya, Saya misalnya bedanya tuh gimana? bedanya Banding-bandingin. banding-bandingin kayak masalah apa namanya jajan gitu. Kak banding-bandingin aja gitu. Misalnya kalau masalah jajan, Ya. misalnya kalau Rizky dikasih berapa? Biasanya kalau jajan Kalau biasanya dikasih 5.000, kalau adik waktu itu dikasih lebih banyak dari saya gitu. contohnya misalnya berapa? Ada yang 10.000. Itu berarti masih kecil ya, umur berapa tuh? Sekitar umur Rizky ngalamin itu nih, ini ngalamin yang misalnya fase yang Rizky ceritain tadi umur berapa tuh? sekitar umur 11 tahun. Umur 11 tahun berarti udah SMP. Mm-mm. SMP kelas berapa tuh ya? Kelas apa ya? Kelas 2. Kelas 2 kayak salah. Kelas 2 kayak gitulah ya. Ya. Berarti masalahnya di situ satu. Terus ada lagi nggak masalah lain? Misalnya apa yang menyebabkan? Misalnya berarti kan Rizky berarti berangkat nih. Berarti Rizky memutuskan untuk pergi dari ayah. Itu apa yang misalnya latar belakangnya atau alasannya kenapa kayak gitu Rizky memutuskan untuk berangkat, misalnya pergi dari ayah lah, yang ininya alasan besarnya apa? Karena emang nggak suka ya sama ibu tirinya gitu. Emang nggak pas dengan ibu tiri, suka marah-marah gitu yang nggak jelas. Habis itu pokoknya emang nggak suka aja sih sama ini. Tunggu, ini gini, nggak suka sama ibu tiri itu beda ceritanya dengan kangen sama mama sendiri. Jadi ini Rizky yang Rizky rasain harus bisa Rizky bedain ini. Yang mana nih? Rizky nggak suka sama ibu tiri atau Rizky kangen sama mama? Kangen sama mama aja, teringat waktu di kecil, waktu dibilang dari yang tadi barusan dibilang sama adik ayah kan ada. Teringat ke situ, makanya lebih enak dengan mama sendiri daripada ibu tiri. Ya mungkin ya namanya mungkin kita anak kecil ya. Ya. Mungkin aku juga ngerasain maksudnya yang dulu dimana kita punya ibu tiri kayak gitu kan. Yang mungkin dulu kita nggak paham, maksudnya mungkin di fase Rizky juga nggak paham. Ya. Berarti mungkin nih yang coba Rizky ingat kadang apakah ibu tirinya yang jahat atau Rizky yang kangen sama mama, cuman ya karena udah saking kangennya mungkin ya yang nampak dari ibu tiri ya cuman yang jahatnya aja. Teringatnya sama mama, habis itu emang teringat, habis itu nggak ini apa namanya, nggak ibu tiri ini nggak sukanya dari banding-bandingin gitu, nggak suka. Semenjak udah ada adik baru kan, emang lebih udah nggak disayang lagi. Kalau dulu masih Rizky semua kayak gitu. Jadi berarti mutusin pergi dari ini. Berarti kan untuk pergi dari rumah berarti nggak sukanya bukan cuma sama ibu kan, sama ayah juga. Berarti yang Rizky misalnya kurang nyaman sama sikap ayah itu apa? Suka marah-marah, nggak jelas. Habis itu Nggak jelasnya itu gimana? Habis itu pokoknya ya suka nggak dijelas aja sih marah-marahnya gitu. Contoh marah-marahnya gimana? Waktu misalnya lagi tidur, itu kita asik tidur ya itu kok dengan keadaan marah-marah dia dengan saya gitu. Oke, berarti suka marah-marah karena Rizky tidur. Habis itu kadang kan mau main, bilang sih main aja, nggak ada ini apa bantu sedikit pun. Ya gitu.
Terus Rizky apa yang mau Rizky ceritain misalnya tentang ayah? Kok ayah sih nggak yang untuk ayah cuman jangan ini apa namanya bisa terbuka hatinya, bisa teringat anaknya yang pertama. Tapi Rizky kangen Sih Kangen sama walaupun ayah. kangen. Walaupun ayah misalnya yang menurut Rizky ayah kayak gitu tapi kangen. Tapi semoga ya bisa berubah sifatnya. Mau pulang lagi ke sana ketemu sama ayah? Mau, tapi belum belum waktunya. Berarti jahat Ibu Tri, tapi jahat kali enggak juga kan? Enggak juga. Misalnya ya di rumah disuruh ngapain aja. Biasa disuruh cuci piring. Habis itu kadang-kadang kalau dia sibuk disuruh bersihin rumah. Habis itu cuma itu doang sih, lain nggak ada. Rizky merasa keberatan dengan apa yang disuruh sama ibu? Keberatan. Tapi Kenapa? dengan penyampaiannya nggak enak. Nggak enak. Heeh. Gimana? Nggak enaknya itu gimana? Suka bentak itu. Nggak bentar. Di situ yang nggak enaknya. Misalnya bentaknya gimana? Ada ngomong anjing kayak gitu? Anjing sih nggak ada kata-kata Nggak kasar ada, gitu. Pante Nggak gitu. ada. Nggak ada. Nggak ada. Paling ngomongnya Rizky, kamu cuci piring udah siap apa belum? Kayak gitu aja. Ya. Paling ayah kalau Rizky asik tidur aja kamu kayak gitu. Tapi kadang-kadang ayah ada juga sih belain Rizky gitu. Walaupun kena marah dengan Ibu Tiri gitu. Belainnya gimana maksudnya? Misalnya kan suka ibu Tiri tuh suka marahin gitu kan, dibelain sama ayah, kenapa bentak-bentak itu kan anakmu juga gitu katanya. Berarti Rizky mutusin untuk pergi dari ayah kembali ke mama. Ya. Selama tinggal sama mama gimana rasanya? Enak sih sama mama daripada sama ayah. Enaknya di mana? Enaknya dengan ada kasih sayang. Habis itu dengan apa namanya? Dengan ada kasih sayangnya, ada perhatiannya gitu. Sama mama. Dibandingkan sama ayah. Beda lah rasanya sama ibu tiri. Ya. Ya memang yang namanya ibu sama juga mungkin kayak mama Rizky pasti lebih sayang sama Rizky ketimbang sama anak yang lain kayak gitu kan. Begitu juga ibu tiri mungkin beliau lebih sayang sama anaknya, yaitu normal karena beliau yang melahirkan dan ini kan. Dan kita mungkin nggak bisa berharap banyak gitu kan. Tapi cerita misalnya kita bahas ke ini aja lah kayak gitu, nanti kita bahas lagi masalah yang ini. Perjalanan Rizky lah berangkat dari Langsa ke sini. Itu waktu itu diantar sama ayah naik Honda. Waktu itu kan keadaannya ayah kan lagi nggak ada uang. Sebelum pergi dari Langsa kan waktu itu disuruh diantar ke tempat adik ayah di Takengon. Itu naik Honda. Itu kan nggak ada ongkos minyak. Ayah kan itu baru beli beras kalau nggak salah. Itu berasnya diambil. Itu keadaan dalam lagi bertengkar ayah sama ibu tiri kan. Ya udah ya putusin dari situ ngambil beras itu untuk dijual. Uangnya itu untuk ongkos minyak. Habis itu ya udah pergi dari situ, ambil baju, masukin dalam tas, udah begirus itu dari rumah. Pergi dari rumah di Langsa. Berarti dari rumah di Langsa pergi ke Takengon sama ayah. Ya, berdua. Itu jam berapa tuh dari Sekitar sana? dari jam 11 jam 11 siang. Berangkat dari sana berdua sama ayah ke Takengon. Habis itu sampai ke sana cerita sama adik ayah tuh. Ya, habis itu dikasih tahu bahwa mamamu masih ada. Sekarang lagi di Panda. Oh gitu. Oh berarti Rizky nggak tahu mama masih ada? Sampai kelas berapa tadi? Umur 11 tahun?
Sampai umur 11 tahun nggak tahu mama masih ada? Nggak. Yang Rizky tahu? Rizky tahu cuma ayah doang. Sama mama itu? Heeh. Jadi selama ini ayah nggak ceritain kalau Nggak. mama? Nggak ada ceritain, sedikit pun nggak ada. Kalau mama masih ada? Heeh. Rizky pernah tanya? Nggak pernah sih, kan nggak tahu. Ya sih, anak umur 11 tahun nggak mungkin nanya itu, kan lagi asik-asik main, Ya. sibuk sekolah segala macam. Nah terus udah diceritain sama siapa panggilnya, Om, Pak Cik, Pak Wa, Apa namanya? Yahwa, Cici. Cici. Ya. Nah, Cici ceritainnya gimana? Kasih misalnya beliau ngasih taunya gimana ke Rizky? Bahwa Misalnya itu lagi duduk atau lagi apa? lagi duduk bareng-bareng gitu. Baru nyampe atau udah beberapa hari? Wow. Misalnya sore nyampe, Sore nyampe. besoknya diceritain. Berarti sore nyampe, jalan nih dari Langsa Heeh. menuju ke Takengon, di jalan lancar tuh. Lancar, nggak ada aman. Aman, lewat dari Pantai Labu, Luk Sukun. Tahu Luk Sukun, Luk Tahu, Sumawe, tahu, tahu kan? tahu. Berarti nyampe Takengon langsung ke rumah Cici. Heeh. Berarti istirahat lah segala macam, besoknya duduk-duduk baru cerita. Baru cerita. Yang cerita Cici di depan ayah. Waktu itu ayah udah langsung pulang. Oh, ya langsung pulang. Heeh. Jadi ngantar Rizky ke sana, terus saya pulang. Heeh. Nginap. Malam nginap tuh sih. nggak nginap, langsung balik. Nginap kalau nggak salah. Nginap. Nginap. Berarti kemungkinan paginya balik. Ya. Terus misalnya kenapa misalnya ayah, alasan ayah, Rizky tahu nggak kenapa ayah ngantar Rizky ke tempat Cici? Emang Rizkynya yang minta antar ke Pak Cici itu. Kenapa? Ya pengen kan itu kan lagi libur sekolah. Oh, pengen libur sekolah. Habis itu ya udah diantarin. Oh, berarti ayah berarti nganterin Rizky karena Rizky mau liburan sekolah. Pengen ini aja, pengen happy gitu. Nah, pengen jalan-jalan lah, pengen ke tempat paman segala macam. Terus nyampe situ dikasih tahu lah bahwa Rizky ternyata masih punya ibu, masih punya mama, dan mama di Banda. Berarti setelah itu si Cece ini berarti yang ngantar Rizky ke sini siapa? Pulang sendiri dari Takengon. Pulang sendiri ke Takengon. Naik mobil sewa. Itu yang ngasih biaya siapa? Bayar di Takengon. Itu kan ditelepon sama Cici, Mama kan ada nomor. Ya udah nanti kata Mama dibayar di sini aja. Itu kapan tuh? Misalnya hari ini diceritain nih. Kan Rizky berarti besoknya diceritain sama Cici itu. Ceritanya gimana? Itu waktu diceritain ada bis itu kan. Waktu itu kan lagi libur. Kan ada abang tuh. Diajak abang ke tempat adik ayah yang ke kalau nggak salah ketiga. Pergi ke kota Takengon. Udah di situ ada berapa 3 bulan. Udah itu balik lagi ke tempat adik Cici tadi. Berarti lumayan lama juga berarti Rizky di Takengon. Ya. Itu berarti kan libur sekolah berapa bulan? Itu enggak ini lagi, maksudnya enggak teringat lagi ke sekolah, pengen balik aja terus ke tempat mama itu. Waktu dari tempat yang Cici yang 3 bulan yang kedua tuh memang misalnya gimana? Ini kan dari tempat Cici yang pertama. Habis itu kan Cici yang kedua. beberapa hari tinggal di situ. Habis itu kan diajak sama abang ke tempat adik ayah yang kalau nggak salah yang ketiga. Oh, Cici yang berikutnya lah, itu ke tempat Cici satu lagi. Berarti di situ Rizky 3 bulan. Berarti di situ 3 bulan ngabisin masa liburan di situ. Habis itu balik dari situ. Dari situ di apa namanya di telepon sama mama. Oh, di telepon sama mama. Tanpa sepengetahuan Rizky gitu. Ya udah apa namanya? Udah dari situ berangkat siapin baju. Itu pagi berangkat dah. Berarti waktu pertama kali Rizky nyampe situ mama belum telepon? Belum tahu. Rizky ngomong pertama kali sama mama kapan? Waktu di pertengahan 3 bulan itu. Pertengahan 3 bulan mama telepon. Kan kecil, kan pengen teringat. Ada dari situ ya nangis namanya juga kangen kan. Udah ngomong mama gimana. Terus itu mamanya nanya saya gimana. Terus itu
Ya udah nanti sabar aja dulu. Nanti ada kau apa waktunya kamu main-main balik lagi ke tempat mama. Terus udah ditelepon mama, berarti setelah itu balik ke rumah Cici yang tadi. Habis itu di naik mobil berangkatlah ke Banda. Berangkat ke Banda berarti supir mobil udah ditelepon sama mama lah. Enggak, gimana? Nah, cuma dikasih tahu sama Cici aja. Nanti Kasih alamat rumah kamu nanti namanya Sepe gitu. Sepe. Terus habis itu udah jalan-jalan kan ada juga dikasih uang sama Cici, uang makan di jalan. Habis itu berangkatlah dari situ pagi sampai ke Banda sore. Ya udah nanti kan masih teringat jalan ke rumah jalan ke rumah mama. Ya udah di situ habis itu udah sampai suruh telepon supir tuh ke HP mama. Ya udah keluar mama dari rumah. Habis itu baru nyebrang jalan udah belum mama itu. Berarti itu pertama kali ketemu mama. Apa yang saya pas pertama kali ketemu sama mama? Ya kangen banget, kangen di situ rindu. Pokoknya inilah kangen gitu. Wah, emang nggak mau baik lagi tempat ayah. Udah ketemu mama, berarti setelah umur 3 tahun berangkat dari rumah ikut sama ayah, berarti itu baru ketemu mama lagi. Sekitar 10 tahun kalau nggak salah, nggak lama dah nggak jumpa. Nggak jumpa sama mama sama sekali. Nggak sama sekali, nggak pernah. Sebelum pernah pulang ke sini nggak pernah ketemu. Nggak. Berarti itu pertama kali ketemu. Rizky tahu nggak kenapa alasan ayah misalnya nggak ngasih tahu kalau mama Rizky masih ada? Karena emang ayahnya nahan Rizky untuk balik ke tempat mama itu. Nahan dalam artian misalnya Nahannya gini, apa namanya? Sama ayahnya gitu, nggak usah baik sama mama, tanpa diceritain tentang mama. Terus kan sekarang Rizky udah gede nih. Gede, sekarang udah tinggal sama mama, udah ngelanjutin pendidikan juga, sekarang udah sama mama. Ini lagi magang ya? Lagi magang sekarang. Magang. Rizky tahu nggak kenapa? Apa alasan mama sama ayah berpisah? Sekarang kan udah gede nih, pasti diceritain lah. Nggak pernah diceritain sih. Sampai sekarang nggak pernah. Nggak. Sama ayah nggak pernah, sama mama nggak pernah juga. Nggak. Yang Rizky tahu, menurut Rizky, curi aja gitu. cari aja gitu, udah nggak cocok. Benar, nggak memiliki kan, nggak ada cinta gitu, nggak. Mama Rizky orang Aceh besar atau gimana? Ini kan keluarga sama Bang Fikri ya? Iya. Gimana? Tadi katanya mama orang Takengon, ayah orang? Yang orang Takengon nih, yang itu ibu tiri. Oh ibu tiri. Mama orang? Aceh besar. Orang Aceh besar. Yang ibu tiri orang Takengon, ayah orang? Takengon. Takengon juga. Berarti mama asli Lamete di apa? Kampung Sepeng. Sepuh. Satu kampung, berarti ya, saudaraan sama Fikri ya? Iya. Oh berarti sekarang mama sudah berkeluarga lagi? Udah Punya adik juga? Udah. Ayah yang sekarang gimana? Lumayan baik sih. Enak sama ayah ini daripada ini. Kenapa? Karena dengan sikapnya agak kasar aja. Emang nggak cocok. Ayah sendiri. Tapi kalau untuk sayang, ini kan Rizky maksudnya gini. Sekarang abang ini juga udah jadi ayah lah. Ya. Abang juga ngerasain apa di fase yang Rizky rasain gitu kan. Cuman sekarang udah jadi ayah, udah ngerasain kayak gitu. Gimana rasanya punya anak, gimana rasanya ngebesarin anak kayak gitu. Masa dari perjalanan hidup Rizky umur 3 tahun sampai umur 11 tahun ayah sejahat itu sama Rizky? Nggak pernah ceritain sedikit pun tentang mama. Habis itu Jahatnya cuma di situ menurut Rizky. Kebaikan ayah yang lain? kebaikan ayah lain cuma apa namanya? Ada juga disayang, ada juga dibeliin apa yang Rizky mau ada. Berarti Rizky sekarang udah nggak sama ayah. Iya. Ada nggak yang mau disampaikan buat ayah? Ada sih. Apa namanya?
dengan sikapnya nggak berubah. Habis itu terbuka hatinya untuk orang lain. Udah itu aja sih. Untuk orang lain. Jangan lupa 5 waktu. Yang untuk anaknya. Untuk anaknya. Masa untuk orang lain. Habis itu udah itu aja sih. Lain nggak ada. Itulah kalau dari cerita Rizky tadi, ya memang sih semua orang tua nggak ada yang sempurna. Sama lah orang tua abang kayak gitu juga. Mungkin mereka punya jalan hidupnya masing-masing. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita bisa ngebuktiin sama orang bahwasanya nggak selamanya anak-anak yang orang tuanya berpisah hidupnya hancur kayak gitu. Kita walaupun ini kita masih bisa bertahan, nggak sampai yang hidup sesat ataupun nggak sampai yang jatuh ke narkoba segala macam, masih sehat lah Ya. gitu kan. Itu aja lah kalau dari abang. Terus ya buat Rizky ya balik lagi bahwa gimana pun ayah itu orang tua Rizky. Ya. Dia yang besarin Rizky. Mama juga gitu, beliau yang ngebesarin Rizky, ngelahirin Rizky gitu. Ya. Jadi untuk ke depan ya namanya orang tua. Kita besok akan jadi orang tua, abang hari ini jadi orang tua, Rizky besok jadi orang tua. Kita pasti bakalan ngerasain fase dimana kita harus ngedidik anak. Ya beda-beda orang tua, beda-beda cara ngedidik. Ya. Kita nggak bisa, Rizky nggak bisa ngelihat diri Rizky dari abang. Abang nggak bisa lihat diri abang di Rizky. Abang nggak bisa nuntut Rizky jadi kayak yang abang mau. Abang nggak bisa nuntut Rizky kayak mana yang Rizky mau. Kita punya cara masing-masing, punya pola masing-masing. Ya. Dan mungkin bagi anak salah, tapi mungkin bagi orang tua benar. Dan ini juga pelajaran buat yang di rumah kan, buat orang tua kayak gitu. Ya walaupun misalnya kami anak-anak kalian, ya kami tahu kami sebagai anak nggak bisa mendikte kalian. Cuman untuk sesekali tolonglah dengerin apa isi hati kami, tanyakan apa pendapat kami. Kami sebenarnya juga nggak mau kayak gini, kayak gitu. Cuman ya itu udah keputusan kalian, kami nggak bisa buat apa-apa, Ya. ya kan? Oke Rizky, makasih banyak udah datang hari ini, Ya. udah mau sharing ceritanya. Mudah-mudahan jadi pengalaman, jadi pelajaran, dan semoga didengar sama ayah juga. Amin. Dan kita kembali lagi ke kita yang sebenarnya. Udah dulu, yang tegang-tegang udah dulu. Kita udah balik lagi ke posisi sebenarnya. Jadi ada nggak? Nih kita kan acaranya palak sakit raju. Ada nggak palak sama ayah yang mungkin mau di kayak gitu? Ataupun sama siapa kayak gitu, ada nggak? Biar ada ending nih. Acara kita biar ada endingnya. Ada nggak palak? Ada palaknya. Apa sini ngomong anjing babi boleh lah. Tapi jangan buat orang tua, buat yang lain boleh lah. Ya palak kak tuh palaknya ke siapa? Palaknya nggak tahu siapa. Enggak. Gue palak. Palaknya gimana? Mau mukul? Terus ya mukulin dia itu hancur semua. Mukul dunia hancur semua. Besar kali kita ya. Ya. Melampaui Tuhan Rizky ya, menghancurkan dunia kiamat sebelum 2024. Presiden 2024. Oke, karakan, makasih Rizky. Ya. Nyo ka selesai acara lun kajet lom ke urang Aceh, menuju ke urang awak deko, pakai bahasa deko. Udah pakai bahasa deko, nya pakai bahasa rodlom. Yang kalian rekan, nyo tak berusaha untuk kan cuma bahasa Aceh, bahasa luar, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Thailand, kapun kap, sawadee kap. Aman nama tengok nebah juga no, tajak juga no untuk nyeroro na perle pegah balung. Lu hanjuk ku bang bahasa Aceh, lu hanjuk ku bahasa Korea. Hana masalah, annyeonghaseyo. Aman ya mbak tengok. Jadi kajit nyo katro bawa punya wawancara lagi biasa di bang link subscribe ya. Subscribe now Nggak ada lonceng-loncengan itu. Ini na lonceng, tegan lonceng juga hana kupri yang keron mendumbek dua ne pegah bawa acara baru sampai rumah bak makcik, mak awa, pak awa, mbak Yahcut, mak tuan pegah bawa saja nyo na acara yang lagi nyo real Aceh. Hana pegah apa kamu tilu-tilu ya bek tua ni jak kena ber. Hana kamu lagi na. Jadi ni ada Arab ni buat channel kamu pegah. Jadi luntuan, hana luntuannya hana menyekeke menyelung-lung ya mana? Kan. Menye oma. Jadi lagi berdekat hana rim. Jadi kan punya jadi be urutnya ada lagi mau kadang-kadang. Wadah pegak konten
Bet tua jak kena. Belum baca baknyo. Buto buso. Besar, cecek, syekh, luar tu nak, luar tu. Jadi baik lagi lah, punya buka konten, jadi tolong ke abang-abang dan yang mungkin yang ke senior, pakai habar gina ju. Dan yang udah Aceh doto, ugok nyek lo, boh ngupli ke. Jadi lagi anjing mana. Jadi baik dua ni share ke cara-cara ron, nak pakai apa urang lingkang, bapak kecil ni duduk nonton bersama ba kampung, tek acara tanya, kita bahas lom pulihnya, putra yang berleron kita bahas, ni tulis ba komen. Jadi nyamban kira ju. P T K Palar hak kira ju.